Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 4. Eh, kita akan menjelaskan PPT mengenai materi oxy-acetylene welding. Yang pertama, ini dari kelompok kita, saya sendiri yaitu Raden Hari Anggoro dengan NIM akhir 74 dan teman saya. Muhammad Rafli Farudin dengan NIM akhir 30. Dan saya Akmal Muzaki dengan NIM akhir 077. Baik, untuk selanjutnya pengertian tentang oxy-acetylene welding. Nah, oxy-acetylene welding ini adalah proses pengelasan menggunakan hasil panas pembakaran gas asetilena dengan oksigen untuk melelehkan logam dasar dan logam pengisi sehingga terbentuk sambungan permanen. Pada proses ini, gas oksigen dan asetilena dicampur dalam torch dan menghasilkan nyala api dengan temperatur sekitar 3100 sampai 3500 derajat. Nah, untuk prinsip dasar oxy-acetylene welding adalah memanfaatkan panas yang dihasilkan oleh dari pembakaran gas asetilena dengan oksigen. Nah, reaksi tersebut menghasilkan nyala api dengan suhu sangat tinggi yang mampu melelehkan logam dasar pada area sambungan. Ketika logam dasar meleleh, logam pengisi ditambahkan ke dalam kolam las untuk memperkuat sambungan. Nah, ini peralatan utama pada pengelasan gas oksiasetilena. Yang pertama ada tabung oksigen untuk menyimpan oksigen bertekanan tinggi yang berfungsi mempercepat pembakaran. Yang kedua, tabung asetilena digunakan untuk menyimpan gas asetilena sebagai bahan bakar utama dalam proses pengelasan. Yang kedua, ada regulator berfungsi untuk mengatur tekanan gas dari tabung agar sesuai dengan kebutuhan pengelasan. Selanjutnya ada selang gas digunakan untuk menyalurkan gas dari tabung menuju torch. Lalu ada torch atau blender las, alat untuk mencampur oksigen dan asetilena serta menghasilkan api. Yang terakhir ada nozzle atau tip yang berfungsi mengarahkan nyala api ke area pengelasan. Nah, selanjutnya ada parameter pengelasan oxy-acetylene welding. Ada beberapa parameter penting dalam proses pengelasan oxy-acetylene welding, di antaranya tekanan gas oksigen dan asetilena, jenis nyala api, kecepatan pengelasan, sudut torch, dan pemilihan logam pengisi. Selanjutnya ada material yang bisa dilas. Eh, Materi pengelasan OAW dapat digunakan untuk berbagai jenis logam, antara lain baja karbon rendah, baja karbon menengah, besi cor, aluminium, tembaga, dan paduannya, serta kuningan dan perunggu. Namun, untuk material dengan ketebalan besar atau logam dengan titik leleh sangat tinggi, metode pengelasan lain biasanya lebih disarankan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Akmal Wizaki. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari oxyacetylene welding ini. Untuk yang pertama yaitu kelebihannya. Kelebihannya itu peralatan relatif sederhana dan juga mudah dipindahkan. Lalu biaya peralatan itu lebih murah dibandingkan metode pengelasan listrik dan juga tidak memerlukan sumber listrik. Eh, Selanjutnya dapat digunakan untuk pengelasan, pemotongan dan pemasangan logam, dan terakhir mudah dipelajari dan dioperasikan. Selanjutnya untuk kekurangan dari oxyacetylene welding. Selain memiliki kelebihan, oxyacetylene ini juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu kecepatan pengelasan relatif lebih lambat dibandingkan metode las listrik. Lalu daerah pengaruh panas lebih luas sehingga dapat menyebabkan deformasi. Lalu kurang cocok untuk material dengan ketebalan besar. Dan terakhir kekuatan sambungan biasanya lebih rendah dibandingkan beberapa metode pengelasan modern. Selanjutnya potensi cacat las. Untuk potensi cacat las ini ada beberapa. Yang pertama itu porositas. Porositas itu merupakan cacat las yang berupa rongga-rongga kecil atau gelembung gas yang terperangkap di dalam logam las. Selanjutnya ada retak atau crack. Retak pada pengelasan merupakan cacat las yang berupa garis patahan di sekitar logam las atau daerah sekitar las. Selanjutnya kurang penetrasi. Kurang penetrasi terjadi ketika logam las tidak mampu menembus seluruh ketebalan sambungan sehingga bagian dasar sambungan tidak terisi sempurna oleh logam las. Selanjutnya kurang peleburan
atau lack of fusion. Lack of fusion terjadi ketika logam pengisi tidak melebur dan menyatu secara meluruh dengan logam induk atau dengan lapisan las sebelumnya. Dan terakhir, undercut. Undercut adalah cacat berupa alur atau cekungan pada tepi sambungan las yang terjadi karena sebagian logam induk meleleh tapi tidak terisi oleh logam las. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rafli. Eh, Selanjutnya yaitu aplikasi pada industri. Pengelasan OAW banyak digunakan pada berbagai sektor industri, yaitu antara lain industri otomotif, yang kedua ada perbaikan bodi kendaraan dan pipa knalpot, yang ketiga ada industri konstruksi, yang keempat ada penyambungan pipa baja dan pekerjaan fabrikasi ringan, yang kelima ada industri perkapalan, yang keenam ada perbaikan komponen logam dan pemotongan plat. Yang ketujuh ada industri manufaktur. Yang delapan pembuatan tangki kecil, pipa dan komponen logam tipis. Yang kesembilan ada industri perawatan dan perbaikan atau maintenance. Yang kesepuluh yaitu digunakan untuk pemotongan logam dan pengelasan pada pekerjaan lapangan karena peralatannya relatif portable. Selanjutnya ada sedikit nyata. Contoh penerapan nyata pengelasan OAW adalah pada perbaikan pipa baja pada sistem distribusi gas di industri minyak dan gas. Kasusnya yaitu pada suatu fasilitas distribusi gas terjadi kebocoran pada sambungan pipa baja berdiameter kecil akibat korosi. Untuk memperbaiki kerusakan tersebut dilakukan proses pengelasan OAW karena proses ini memiliki beberapa keunggulan seperti peralatan yang mudah dipindahkan dan cocok untuk pekerjaan lapangan. Untuk tahapan perbaikannya yaitu yang pertama, bagian pipa yang rusak dipotong menggunakan torch OAW. Yang kedua, permukaan sambungan dibersihkan dari karat dan kotoran. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu pipa baru dipasang dan disambung menggunakan filter rod baja. Selanjutnya yaitu setelah pengelasan selesai dilakukan yaitu pengujian kebocoran. Dan hasilnya sambungan pipa berhasil diperbaiki dan sistem distribusi gas dapat kembali beroperasi dengan aman. Selanjutnya Terus yang kesimpulan pada pengelasan OAW ini merupakan salah satu metode pengelasan tertua yang masih banyak digunakan hingga saat ini. Proses ini menggunakan nyala api hasil pembakaran oksigen dan asetilena untuk melelehkan logam dan membentuk sambungan. OAW ini memiliki kelebihan seperti peralatan sederhana, fleksibel, dan mudah digunakan di lapangan. Namun, proses ini juga memiliki keterbatasan seperti kecepatan pengelasan yang relatif lambat dan potensi distorsi yang lebih besar dibandingkan metode pengelasan modern. Oleh karena itu, pengaturan parameter pengelasan, teknik yang tepat, serta pemahaman mengenai potensi cacat las sangat penting untuk menghasilkan sambungan las yang berkualitas. Nah, ini untuk referensi yang kita gunakan ada beberapa. Yang pertama itu American Welding Society, yang kedua ada Modern Welding, yang ketiga ada The Fabricator, yang keempat ada dari Ikeda, yang kelima dan yang terakhir ada dari Safety. Eh, Mungkin cukup dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki mas pirang menit tuh? Eh, oh enggak lihat jam sih. Adekku gak nyampe iki sih, gak nyampe 7 menit. Eh, Wah, kalau enggak ini aja nanti apa dikasih kayak